Pemirsa, di tengah harga emas yang tinggi, Mama malah berburu perhiasan emas imitasi demi tampil menarik saat Lebaran nanti. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, toko perhiasan emas imitasi dipadati pembeli yang mayoritas adalah emak-emak. Warga didominasi emak-emak ini menyerbu toko perhiasan emas imitasi di areal Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sengaja beli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting untuk dipakai saat Lebaran nanti. Harga perhiasan imitasi ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per gram. Emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi lantaran harga emas asli mahal dan tidak terjangkau. Mereka juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran membeli emas imitasi. Beli cincin. Oh gitu, beli cincin. Iya. Ini rencananya mau dipakai untuk apa? Buat nanti hari Lebaran. Karena kualitasnya bagus, warnanya juga bagus. Udah beli emas asli? Kalau emas asli enggak lah. Jarang-jarang beli emas asli. Kebanyakan beli emas kayak gini lebih bagus. Pada Ramadan tahun ini, jumlah pembeli perhiasan imitasi meningkat dari hari biasanya. Dalam sehari, toko perhiasan emas imitasi bisa menjual 1 kilogram. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik Lebaran di Tol Cikampek Utama mulai terjadi kepadatan, terutama yang mengarah ke Tol Trans Jawa. Dan berikut laporan Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Ya pemirsa, selamat siang. Terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini terpantau sudah mulai mengalami kepadatan lalu lintas yang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama, terutama yang mengarah ke Tol Trans Jawa, sehingga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas dari one way ini sudah diberlakukan. Meskipun kemarin sempat dilakukan sistem kontraflow dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian untuk pemberlakuan one way secara nasional ini akan dilaksanakan pada pukul 12 hari ini rencananya. Namun itu pun masih bersifat situasional mengingat melihat situasi lalu lintas seperti apa nantinya. Kemudian jika nantinya sudah dilakukan one way secara nasional, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju ke Jakarta, ini bisa melakukan perjalanan menuju ke jalur arteri. Kemudian juga dipastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Sebelum berangkat Anda bisa dulu melakukan riset kira-kira habis berapa untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Sehingga tidak ada namanya kehabisan e-tol untuk kelancaran terkait dengan melakukan tapping dalam sekali melakukan transaksi pembayaran. Karena idealnya dalam sekali pembayaran ini hanya memakan waktu sekitar 10 detik ataupun 20 detik paling lama. Jika saldo Anda kurang, otomatis Anda harus melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu bahkan 1 sampai dengan 2 menit. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Seto Pratomo, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja pemandangan unik saat arus mudik Lebaran. Kali ini seorang pemudik motor membawa 2 kucingnya pulang ke kampung halaman karena tidak ada yang merawat kalau ditinggal. 2 pemudik yang berboncengan sepeda motor ini membawa 2 kucing di dalam tas khusus di dadanya. 1 kucing ada di depan, 1 lainnya ada di boncengan belakang. Kedua kucing ini ikut pemiliknya mudik melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Meski kepanasan, kucing tidak mengamuk dan sesekali kepala kucing keluar dari tas. Menurut pemilik kucing, ia memilih membawa kucing kesayangannya karena tidak ada yang merawat jika ditinggal. Kayaknya sih kucing. Nggak ada yang ngurus. Tapi dari sama perjalanan gimana, Bro? Ya anteng aja sih. Paling kepanasan dikit doang. Ribuan pemudik motor terus memadati Pelabuhan Ciwandan sejak dini hari tadi. Meski sudah dilarang, beberapa pemudik nekat membawa anak-anak dan balita di tengah boncengan lantaran mudik motor dinilai lebih hemat. Hingga 4 hari sebelum Lebaran, sekitar 10.000 sepeda motor telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jemaah Masjid Jafar Warohmah di Medan Marelan, Kota Medan
dikejutkan dengan serangan petasan oleh kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga yang tengah melaksanakan malam nuzul Quran langsung panik dan berhamburan keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Warga mengaku aksi tawuran selama bulan suci Ramadan ini seringkali terjadi dan mengganggu waktu beribadah. Sehabis tarawih, tiba-tiba ada tembakan muncul. Situlah awal mula bentroknya warga sama pelaku. Aksi tawuran telah dilaporkan warga ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap polisi menangkap pelaku tawuran yang sangat meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang wanita lanjut usia dijamret saat hendak berangkat mengaji ke sebuah masjid di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, terekam CCTV. Tas korban yang berisi ponsel dan dompet berisi sejumlah uang digasak pelaku menggunakan sebuah motor. Ironisnya korban yang berusaha mengejar pelaku jatuh tersungkur di jalan tanpa ada yang menolong. Dibantu pengurus masjid, akhirnya korban melaporkan kasus penjamretan itu ke polisi. Ikut pengajian rutin jam 5 itu. Terus dia kan sendirian, biasanya nggak bawa HP dan dompet, biasanya nggak bawa. Mungkin ada langsung membawa harus dijamret itu. Jelang Lebaran, kawasan Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo sering terjadi kasus penjamretan dan pencurian motor. Kini polisi masih memburu keberadaan pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, warga menyerbu sebuah toko frozen food di Polres Cipondo, Tangerang, Banten. Warga memilih frozen food karena murah dan mudah diolah. Menjelang Lebaran, warga menyerbu sebuah toko frozen food di kawasan Polres Kota Tangerang, Banten. Aneka macam produk mulai dari nugget bakso, udang, sosis, dan aneka produk lainnya diburu warga. Warga mengaku selain harga terjangkau, frozen food mudah diolah menjadi aneka makanan. Pemilik toko mengaku menjelang hari raya dan selama bulan puasa, pembelian aneka macam produk frozen food mengalami peningkatan. Udah mulai libur hari ini ataupun tanggal 18 biasanya yang masih dagang mereka nyetok Mbak, supaya masih didagang karena memang permintaannya lagi tinggi ketika Ramadan. Karena harganya terjangkau sih, lebih murah, terus untuk kualitasnya masih fresh gitu. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok sebelum Lebaran, tentunya frozen food menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebuah tradisi Ramadan berabad-abad kembali dilakukan di Istanbul. Ialah Mahya, sebuah tradisi memasang lampu di masjid dengan pesan tertentu. Masjid ini di Istanbul menampilkan pesan terakhir dari lampu Mahya Ramadan tradisional dengan frasa bercahaya zakat membawa berkah yang digantung di antara dua menara kembarnya. Para pekerja mempersiapkan lampu-lampu tersebut yang menandai tulisan terakhir yang muncul di masjid selama bulan suci Ramadan. Pesan tersebut adalah pesan kelima dan terakhir yang ditampilkan di Masjid Yeni pada bulan suci Ramadan ini. Tema tahun ini adalah Ramadan, Masjid, dan Kehidupan. Mahya adalah tradisi Ottoman berusia berabad-abad di mana pesan-pesan bercahaya digantung di antara menara-menara masjid besar selama Ramadan. Berasal dari sekitar 450 tahun yang lalu, praktik ini tetap menjadi ciri khas pemandangan kota Istanbul selama bulan suci tersebut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.